Katanya banyak ini. Udah gak ketemu bertahun-tahun, kalau nelpon ngomel aja. Alhamdulillah. Jangan diulangi, Bu. Jangan diulangi yang kayak gitu. Karena nanti takutnya kalau orang ini, Bu, saya juga punya ibu, saya juga punya orang tua. Kalau setiap ketemu sama orang tua dimarahi, apa yang dirasakan oleh anak? Takut. Takut. Nanti kalau setiap ngobrol sama ibu ini nanti takutnya malah marah, takutnya malah ngamuk, diomelin. Akhirnya apa? Anak itu menjauh dari orang tuanya. Kenapa? Setiap kali ketemu orang tuanya ngamuk. Alhamdulillah. Ini kalau nyaut itu dipikir dulu. Setiap ngobrol sama anaknya ngamuk, alhamdulillah. Jangan. Tanya apa kabar nak, sehat kamu nak. Kalau ngobrol yang enak-enak dulu, Bu. Marah itu kapan Habib? Marah itu kalau memang betul-betul melakukan perbuatan fatal. Itu pun kalau bisa titip sama orang yang sedang ada di dekat anak itu untuk memberikan nasihat. Yang paling bisa ngambil hatinya. Jangan setiap kali ngobrol tuh yang nanya yang enak, gimana nilainya kemarin rapornya? Naik gak? Kamu nih ya, ibu ini gini mau untuk kamu. Anaknya akhirnya terbebani. Dia kepengen komunikasi dengan orang tuanya, cuman setiap bukan komunikasi malah dimarahi. Anaknya juga sebetulnya kangen, cuman mau kangen bilang jangan akhirnya ibu ini memukuli anak. Kamu ini pukulan sayang sebetulnya. Maaf Bu, jangan kena lagi. Ibu cari kamu. Maaf Bu. Ini melihat ibu dan anak ini saling menangis karena rindu, karena takut kehilangan. Para sahabat ikut-ikutan nangis, ikutan meleleh, meleot. Mereka ikut nangis. Melihat mereka menangis, garang-garang di medan perang, melihat adegan antara ibu dan anak berjumpa, mereka turut menangis. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai sahabat-sahabatku, kenapa kalian menangis? Maka mereka menjawab, Rasulullah, kami melihat betapa sayangnya ibu ini kepada anak ini ya Rasulullah. Dia mencari berjam-jam, tidak peduli capek, tidak peduli debu, tidak peduli apa yang di sekitarnya. Yang dipikirkan hanya anaknya ya Rasulullah. Betapa sayangnya hati seorang ibu kepada anaknya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya. Ayo, ini sudah ada tim hadroh. Sedikit kita ingat ibu-ibu kita tercinta ya. Mudah-mudahan kita tergolong anak-anak yang bisa membahagiakan mereka. Amin ya Rabbal. Ibu yang ada di Hongkong diniati, saya di sini Habib untuk membanggakan orang tua saya di dunia dan di akhirat. Kalau misalkan dulu saya sempat menjadikan hati ibu saya menangis, nanti kalau saya pulang saya akan berusaha bahagiakan beliau. Beliau sudah meninggal, di akhirat saya akan berusaha menjadikan beliau bangga terhadap saya. Bisa atau tidak Bu? Bisa atau tidak Bu? Ummi, 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 ummi semua, ummi semua, ummi, 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 ummi,
dan dauman anshuduhu fi kulli makanin adhkuruhu wa adallu muradiduhu. Ummi semua, semoga rindu kita disampaikan oleh Allah. Ummi ya ruhi wa hayati ya bahjata nafsi wa munadi unsi fil hadiri wal hadi unsi fil hadiri wal hadi. Allah Ta'ala awsani fi sirri walau fil i'lani bil birri laki wal ihsani bil birri laki wal ihsani. Ummi semua ismuki mangkusyud fi qalbi hubbuki yahdini fi darbi wa du'ai yahfaduki rabbi wa du'ai yahfaduki rabbi. Perasaan kita kepada orang tua kita itu satu di antara yang menjadikan hidup kita penuh dengan semangat. Makanya kalau misalkan telepon sama orang tuanya jangan malah marah-marah. Ibu ini gimana sih, Bu? Tak kirim ini kok habis. Aduh. Anak mau model ngoten niku. Kalau nelpon marah-marah sampai ibunya ngasih nama Mak Lampir Rombong. Repot. Kalau nginget ibunya nangis, kalau nelpon marah, alhamdulillah. Astagfirullah. Na'udzubillahi min. Perasaanmu kepada orang tuamu, cintamu, sayangmu, ingin membahagiakanmu kepadanya, ingin membanggakanmu kepadanya, ingin berusaha untuk menuruti keinginan-keinginannya, itu satu di antara bagian kasih sayang Allah kepada kita. Sayang Allah kepada kita, Allah Ta'ala berikan sayang itu kepada orang tua kita. Dan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah. Jadi kalau misalkan ditanya, Habib, perasaan saya yang besar kepada orang tua saya, boleh? Boleh. Perasaan saya kepada ayah saya, boleh? Boleh. Maka kalau misalkan berkorban perasaan untuk orang tua, tak apa-apa. Dimarah-marahin di depan orang lain, gimana Bu? Bawa pulang dari Hongkong, ternyata sama bapaknya, kamu nih, halo, wang. Misalkan bapaknya marah-marah, Habib saya korban perasaan nih Beb. Lah udah pulang jauh-jauh kok sama bapak saya dibentak-bentak. Naruh sepatunya lo yang bener kok nak. Bapaknya mungkin termasuk orang yang disiplin, bersihan, naruh sepatu salah saja dimarahin. Naruh sepatunya yang bener itu kopernya dimasukin, mandi sana, kucel. Dalam hati ya Allah, bertahun-tahun gak ketemu aku tahun ini aku gak pulang. Tidak apa-apa. Anda berkorban perasaan untuk ayah, itu bagus. Anda berkorban perasaan untuk ibumu, itu bagus. Tidak apa-apa, karena ketika kita berkorban untuk mereka, itu salah satu di antara cara berbakti kita kepada orang tua kita.
Jamaah yang dimuliakan Allah, saya pernah ketemu dengan salah seorang guru, yang guru saya ketika masih kecilnya itu bapaknya orangnya tekanan darah tinggi. Hipertensi. Dia sama istrinya dimarah-marah, sama tetangga-tetangga seringnya disepelekan. Yang bisa dia jadikan pelampiasan cuma anak. Anaknya salah dikit aja kebukin namanya. Wah, dia. Ini anaknya guru saya ini. Saben dikebukin anaknya diam aja. Kalau bapaknya sudah selesai ngebukin, balem minyak tawon, balsem. Ditanya sama teman-temannya, kenapa ndak laporkan polisi saja? Kenapa ndak lapor ke ibumu kalau kamu dikebukin? Saya takut kalau misalkan bapak saya tidak bisa meluapkan apa yang ada di hatinya, nanti malah beliau sakit stroke, malah meninggal dunia. Biar kalau itu membuat leganya hati beliau. Pengorbanan seorang anak kepada orang tuanya, korban perasaan kepada orang tua. Habib gimana Habib? Boleh Habib? Boleh. Habib cinta kami kepada Allah Habib. Ya Allah, mudah-mudahan di hati kita ini Allah Ta'ala berikan porsi yang besar. Cintamu kepada orang tuamu, cintamu kepada Allah. Karena yang memerintahkanmu untuk mencintai orang tua ialah Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Habib, Allah memastikan cintanya kepada kami yang duduk di majelis ini, yang berkumpul bersama-sama, yang dalam keadaan mengingat Allah, saling silaturahim. Tadi banyak yang ketemu, apa kabar? Orang yang berkunjung lama tidak ketemu bahagia. Apakah cinta kami sesama kami ini menjadikan Allah cinta kepada kami? Wajabat. Di dalam hadis qudsi dikatakan, wajabat, aku pastikan orang-orang seperti itu pasti tak cintai. Alhamdulillah. Semoga dengan rasa cinta yang Allah Ta'ala berikan kepada kita pada kesempatan hari ini, semoga Allah Ta'ala jadikan cinta tersebut langgeng di dunia dan di akhirat. Amin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ada satu cerita ibu tentang zaman Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah, Nabi Isa itu seorang nabi yang nanti akan turun di akhir zaman. Mudah-mudahan kita tidak sempat ketemu Nabi Isa nih Bu. Habib ketemu Nabi nggak sempat, kenapa? Karena sebelum ada Nabi Isa ada Dajjal. Iya, mending kalau ketemu Nabi Isa masih beriman. Naudzubillah kalau imannya sama Dajjal. Dajjal ini mau bilang apa aja sama Allah Ta'ala dituruti keinginan Dajjal. Lewat daerah yang subur dibilang mati kering. Lewat daerah yang kering dibilang subur. Pohon yang tidak berbuah. Kira-kira nek model kayak gini ketemu orang kayak gitu terus gimana? Na'udzubillahi min fitnah yang jauh lebih besar daripada fitnah apapun. Fitnah yang ada di zaman sekarang ini belum ada apa-apanya masalah fitnah Dajjal itu bahkan orang-orang Yahudi sendiri dawuh sama Dajjal. Mereka ini yang kami tunggu-tunggu ini. Padahal mereka orang yang pinter, mereka orang yang cerdas, ilmuwan, profesor. Ketemu Dajjal mesti keluh. Apa model sujud langsung. Na'udzubillahi min. Salah satu di antara nabi yang dikatakan meminta agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad itu salah satu di antaranya Nabi Isa. Dan yang diwujudkan sama Allah. Nabi Musa yang Allah berikan, malaikat Jibril bahkan pernah meminta untuk menjadi umat daripada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bu, makanya ada satu qasidah yang mengatakan ya anana Nabi Muhammad zalikal fadlu minallah. Loh,
Kaget saya. Orang masih tes vokal. Untung jantungnya tidak mencelat gitu. Kawan. Kawan. Zalikal fadlu minallah. Sebelum kita qasidah sedikit saya mau menerjemahkan dulu. Doharoddin apa itu? Ya Hanana Nabi Muhammad, alangkah bahagianya kita dengan baginda agung Nabi besar Muhammad. Nabi Musa minta jadi umatnya Nabi. Ibu sama Nabi Musa kira-kira lebih mulia mana? Nabi Musa. Hah? Nabi Musa. Ada yang di sini setengah derajatnya Nabi Musa? Seperempatnya Nabi Musa ada? Ada. Seperseratus, sepersewu. Kalau tidak ada. Nabi Musa ini nabi yang ulul azmi, tempur sama Fir'aun, melihat bagaimana dahsyatnya tentaranya Fir'aun. Beliau melihat mukjizatnya Allah yang Allah berikan kepada beliau dengan sangat luar biasa. Cuman kalau dikatakan kita juga mendapatkan keberuntungan yang tidak didapatkan Nabi Musa itu benar. Nabi Musa kepengen jadi umatnya Nabi, Allah tidak beri. Allah Ta'ala berikan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu minallah. Itulah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Allah. Ya Hanana, alangkah beruntungnya kami. Doharatinul muayyad biturin Nabi Ahmad. Doharatinul muayyad biturin Nabi. Ya Hanana Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu. Jiralu. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Doharatinul muayyad. Ditaruh kaki, tontonan tuh. Warahmatullah. Doharatinul Ibuhuri Nabi Ahmad. Ya Hanana Ibu Ahmad. Warahmatullah. Fadlu minallah. Bismillah. Tuaga. Oh. Ya Hanana. Ya Hanana. Ya. Bismillah. Buka berkah. Tahu dengan tuh. Usabi sab'il madani wa hawalu tafal ma'ani malahu fil qalqi thani wa alaihi anzalallah. Ya Hanana, ya Hanana, Hanana, ya Hanana. Semua ya yang merasa beruntung menjadi umatnya Nabi bersama-sama, angkat tangan dua-duanya. Dohara. Yang merasa beruntung jadi umatnya
nurunya Zahara. Ya Rabb, kami bersyukur atas nikmat yang kau berikan. Kau jadikan kami umat Nabi Muhammad. Dzalikal fadlu Ya Hanana, Ya Hanana. Tangannya turun, tangan turun. Inna katina lamma dhahar liajlin syaqal qamar wabtakharat al-umudar bihi ala kullil anami. Ya Hanana, Barakallah, Barakallah, Ya Hanana, Ya Hanana, Ya Hanana, Baratinul. Baratinul. Ya Hanana.